شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا 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 والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا مولانا محمد خير البريات وقدوة القادات وعلى آله وصحبه الأنجم الزاهرات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bijahil Nabi wa sahbihi wal ali. Amma ba'd. Yang kami hormati para ulama, para kiai, para asatid wa nakhusu bidzikir beliau Kiai Haji Abdul Malik Badri dan Al-Ustaz Zainal Arifin, Al-Ustaz Andi, Ustaz Asrar dan segenap para asatid dan para kiai yang hadir di malam hari ini yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau semua. Kami hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau Kiai Haji Abdul Malik Badri, Ustaz Zainal Arifin, Ustaz Asrar dan segenap para asatid kiai yang hadir di malam hari ini dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan serta sehat wal afiat dan dikabulkan hajat-hajatnya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami hormati perwakilan dari kepolisian dan Koramil yang hadir di tengah-tengah kita di malam hari ini juga, dan juga para hadirin hadirat, Bapak Kepala Desa Drenges dan juga perangkatnya dan segenap para orang tua kami hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur di malam hari ini Allah masih berikan kepada kita kesempatan untuk bisa duduk di satu majlis yang insyaallah sebagaimana Nabi katakan, di majlis zikir dan majlis ilmu tidak akan lepas daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yang dengan rahmat itu kita bisa menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya ibadah yang kita kerjakan di dunia ini para hadirin adalah untuk mensyukuri nikmat, sehingga kita dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk memiliki perasaan bahwasanya kalau saya banyak ibadah maka saya harus masuk surga. Nah, ini termasuk perasaan yang Nabi katakan tidak ada satupun di antara kalian yang bisa masuk surga dengan amal ibadahnya. Kata Nabi, tidak ada satupun di antara kalian yang bisa masuk surga dengan amal ibadahnya. Kemudian sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, walaupun engkau ya Rasulullah? Iya, walaupun aku. Illa an yataghammadani Allah birahmatih, kecuali Allah berikan rahmatnya kepadaku. Maka kunci masuk surga itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat itu bisa kita raih dengan kita beribadah kepadanya. Apa sih rahmat itu? Rahmat niku Bapak Ibu, rasa kasihannya Allah. Kalau Allah ngelihat kalau panjenengan niki salat 5 waktu, kemudian di bulan Ramadan kalau panjenengan nggih poso, kemudian kita menjalankan daripada kewajiban-kewajiban lain seperti zakat, haji, dan kita tambah dengan amalan-amalan sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala itu di saat melihat kita kok dimasukkan ke neraka itu kan kasihan, sehingga Allah masukkan kita ke dalam surganya. Nah, sehingga Allah masukkan kita ke dalam surga, inilah bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat daripada amal ibadah kita, kula panjenengan iki salat, duduk kula panjenengan di sini untuk apa sih hakikatnya? Mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak ada apa-apanya para hadirin jika dibandingkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sudah dijamin surga. Tidak ada kisahnya Nabi itu masuk neraka, itu tidak ada. Lebih khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan Nabi sendiri mengatakan dalam hadisnya yang dihadirkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Mukasafatul Qulub, ana awwalu man yaftahu babal jannah. Aku adalah orang yang pertama kali akan membuka gerbang surga, kata Nabi Muhammad. Jadi yang paling pertama membuka gerbang adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang apa iya Nabi yang buka pintu surga kemudian Nabi tidak masuk surga? Akan lucu. Nabi kita Muhammad dijamin surganya, dan kemudian bukti kalau Nabi dijamin surganya ada 10 sahabat al-mubasysyirina bil jannah. Ada 10 sahabat yang mendapatkan kabar gembira dari Nabi kalau mereka 10 sahabat ini dipastikan masuk surga. Kalau Nabi bisa memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya kalau mereka yang 10 ini masuk surga, bagaimana mungkin Nabi kita Muhammad tidak masuk surga? Sehingga Nabi para hadirin yang sudah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad di saat beribadah kepada Allah itu salat malam sampai kakinya bengkak. Nabi Muhammad kalau salat malam sampai kakinya bengkak. Kira-kira oleh awake dhewe niki napa tahu salat sampai kaki bengkak? Tahu mboten kira-kira? Paling pol salat awake dhewe niki paling kathah salat tarawih. Kira mboten? Pun pol niku nggih. Niku pun milih-milih nggih. Milih musala sing paling cepat, gitu mboten? Nah, sing rada suwe-suwe ngoten wis ora payu, nggih. Ini kalau kita Nabi Muhammad salat malam, salat malamnya Nabi sampai kakinya bengkak. Kemudian dilihat oleh istrinya, yaitu Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah berkata kepada Muhammad, "Ya Rasulullah, lima taf'alu hadza? Kenapa kau lakukan ini ya Rasulullah?" Apa kata Nabi Muhammad? "Ya Aisyah, afala akuna abdan syakura?" Apakah salah wahai Aisyah kalau aku ini menjadi hamba Allah yang ahli bersyukur? Nabi yang sudah dapat jaminan surga masih menjadi hamba yang ahli bersyukur sampai sholat kakinya bengkak. Nah, kita yang tidak ada satupun di antara kita yang dijamin masuk surganya. Tidak ada nabi, tidak ada malaikat, tidak ada guru yang berani menjamin kita untuk masuk surga. Kenapa? Karena kita punya amalan ini sedikit para hadirin. Kita punya ibadah ini sedikit. Kadang cuman berbekal salat 5 waktu kita sudah ngerasa orang paling soleh saandrenges. Okay. Jadi kalau kelihatan tonggone orang salat yang ngerokok ini ngerokok. Sombong baru salat 5 waktu. Ini kita Nabi Muhammad. Salatnya luar biasa. Nangis Nabi Muhammad tiap malam. Minta ampun sama Allah, sehingga dikatakan oleh para sahabat Nabi Muhammad tidak kurang dalam sehari beristighfar 70, dalam riwayat sampai 100 kali setiap hari, tidak kurang daripada itu, lebih mungkin. Nah, cuman kita ini yang jadi umatnya harusnya malu, yang kadang-kadang kita ini jarang beristighfar kepada Allah, bahkan di waktu sholat, selesai sholat yang kita dianjurkan untuk baca istighfar, kadang kita tidak baca istighfar. Oh, alhamdulillah beb saya ini istiqomah baca istighfar. Coba kita perhatikan istighfar kita ini kira-kira istighfar yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apa tidak, para hadirin. Sampai-sampai Sayyidah Rabi' Al-Adawiyah, seorang perempuan salihah, beliau mengatakan istighfaruna yahtaj ilal istighfar. Istighfar kula panjenengan iki butuh diistighfari. Kata beliau, istighfar kita ini masih butuh diistighfari. Kenapa? Mulutnya beristighfar, hatinya kemana-mana. Gitu kan? Kadang mulutnya beristighfar, tapi hatinya condong kepada dosa. Naudzubillah. Sehingga kata beliau, kita ini kadang beristighfar, tapi istighfar kita juga butuh diistighfari. Sehingga terkadang istighfar kita ini hanya sekedar ucapan lisan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Tapi tidak sadar kalau istighfar itu adalah kita mohon ampun daripada dosa yang kita perbuat. Kita seakan-akan tidak sadar kalau kita ini punya dosa, para hadirin. Nah, sehingga Allah itu Maha Rahim, Allah itu Maha Rahmat. Ya. Dengan hati kita yang sering lalai ini, Allah kasih umat ini cara agar bagaimana mereka tanpa mereka harus mengucapkan kata atau kalimat istighfar, Allah ampuni dosanya. Ya. Di antaranya dengan duduk di majelis ilmu, duduk di majelis istighosah, duduk di majelis sholawat.
itu menjadi sebab Allah ampuni segala dosa. Nabi yang mengatakan, dan mustahil Nabi kita Muhammad itu berbohong, para hadirin. Tapi Nabi juga pernah mengatakan, para hadirin, kalau majlis yang semacam ini, majlis ilmu itu adalah majlis yang nanti akan datang masa, kata Nabi Muhammad, mereka umatku lebih suka untuk menjauh daripada majlis. Mereka umatku tidak suka duduk dengan para ulama. Nabi yang katakan, dihadirkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya. Kata Nabi Muhammad, sayati alaikum zamanun, sayati ala ummati zamanun yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang kepada umatku satu masa yang mereka menjauh dari para ulama dan mereka menjauh dari para ahli fikih. Jadi tidak senang majlisan, dan ini terbukti di zaman kita, para hadirin. Coba saya tanya, kalau di desa apa di Rengas Drenges, malam hari ini ada 2 acara, yang satu sholawatan di sini, yang satu konser dangdut. Kira-kira lebih ramai yang mana kira-kira? Kok yakin banyak? Kenapa? Karena kenyataannya. Kalau sudah acara itu bersifat duniawi lebih ramai. Tapi kalau urusan bersifat akhirat pasti lebih sepi. Nabi itu yang mengatakan. Sehingga apa yang terjadi di zaman kita sekarang ini semuanya sudah pernah Nabi gambarkan, para hadirin. Masalah wabah ini Nabi sudah gambarkan. Tidak akan datang satu masa, kata Nabi Muhammad, tidak akan datang sehari kiamat kecuali akan banyak wabah yang terjadi. Coba lihat, buka kitab Asratus Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya tidak akan datang hari kiamat kecuali akan banyak wabah penyakit. Sehingga kita perlu mempersiapkan hati. Kita saat ini hidup di waktu atau di saat di mana Nabi katakan ini adalah akhir daripada zaman. Kemudian Nabi katakan tidak akan datang hari kiamat kecuali bumi banyak digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenyataan, banyak gempa bumi. Kata Nabi Muhammad, tidak akan datang hari kiamat kecuali banyak orang-orang yang mereka tidak amanat di saat diberikan amanat. Mereka justru malah berkhianat. Kata Nabi Muhammad, akan datang suatu masa di mana mereka nanti umatku, mereka lebih suka kepada kemaksiatan ketimbang kepada ibadah. Mereka lebih suka dengan majelis atau tempat-tempat yang di situ justru dimurkai oleh Allah daripada majelis-majelis ilmu. Nah, sampai Nabi katakan dalam hadis ini, para hadirin, akan datang satu masa kepada umatku yang mereka lari menjauh dari para ulama, tidak mau berguru, tidak mau belajar ilmu, seakan-akan ilmu itu tidak penting. Ya. Apalagi sekarang ini zamannya internet. Ya. Wis pokoknya ngaji lewat YouTube aja. Ya. Nanti kalau ditanya, kamu punya guru siapa? Oh, guru kula namanya Mbah Yai YouTube, kalian Mbah Yai Google. Tidak mau duduk. Berbeda, para hadirin. Kalau jenengan katakan kan yang penting ngaji, kalau jenengan tanya pahalanya ya jauh. Duduk di majelis semacam ini pahalanya, kata Nabi Muhammad, afdal, lebih baik daripada min tasyi'i alfi janazah. Duduk di majelis ilmu lebih baik daripada menguburkan 1000 jenazah. Pernahkah kita dalam sehari menguburkan 1000 jenazah? Tidak pernah. Dan 1 kali menguburkan jenazah itu pahalanya 2 qirat. Kalau kita menghadiri atau kita takziah, kemudian kita hanya sekedar takziah saja, para hadirin, itu kita dapat pahala 1 qirat. Kalau kita sampai menyolati dan mengantarkannya ke mana? Ke kuburnya, kita dapat 2 qirat. Apa 2 qirat itu? Pahala 2 gunung yang besar. Itu kalau 1 jenazah. Bagaimana kalau 1000 jenazah? Nah, bisa kita dapatkan dengan kita duduk di majelis semacam ini. Wa afdal min iyadati alfi marid, dan lebih banyak pahalanya daripada menjenguk 1000 orang sakit. Lebih baik pahalanya daripada menjenguk 1000 orang sakit. Nah, kira-kira kapan kita pernah menjenguk 1000 orang sakit? Apalagi di masa Covid ngeten nggih. Wis ora enek jenguk-jengukan nggih. Cocok corona iku. Nah, kan ngoten nggih. Mau berangkat jenguk temannya, pokoknya penyakit segalanya sambungkan ke corona. Nanti temannya sakit jantung, jangan-jangan corona ya jadi jenguk nggih. Nanti bahkan keluarganya sendiri sakit tidak dijenguk, alasannya apa? Takut corona. Nah, ini tidak dapat pahala menjenguk, kita bisa kita dapatkan di majelis ilmu. 1000 pahala menjenguk orang sakit. Wa afdal min salati alfi raq'ah, dan lebih baik daripada salat 1000 rakaat, kata Nabi Muhammad.
Nanti kula panjenengan iki pulang dari majelis ini para hadirin, kita bawa pahala lebih besar daripada salat 1000 rakaat. Lebih besar daripada menguburkan 1000 jenazah. Lebih besar daripada menjenguk 1000 orang sakit. Ini nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, justru yang semacam ini banyak ditinggalkan oleh umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Sampai Nabi katakan hatta yabtaliyahumullahu bisalasi baliyah. Dan mereka umatku yang mereka tidak mau berguru, mereka tidak mau belajar, tidak mau dekat dengan para ulama, tidak mau duduk di majelis para ulama, Allah Subhanahu wa taala akan berikan 3 musibah kepada mereka. Apa itu? Yang pertama, yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Allah akan mengangkat keberkahan dari kehidupan mereka. Jadi Allah cabut niki keberkahan para hadirin. Nah, kita buktikan kira-kira waktu atau segala apa yang kita miliki saat ini berkah apa tidak, kita buktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Dengan kita bandingkan apa yang Allah berikan kepada ulama-ulama terdahulu para hadirin. Sayyidatuna Rabi'ah Adawiyah yang tadi kita sampaikan, beliau adalah seorang perempuan salihah, perempuan yang ahli ibadah, ahli Quran para hadirin. Sayyidah Rabi'ah itu ibu-ibu, dalam satu hari beliau hatamkan Al-Quran 4 kali. Coba kalau ibu-ibu di desa niki satu hari hatam Al-Qurannya berapa kali? 1,5 atau 2 kali mungkin. Kadang sak tahun rata-matam gitu kan? Atau bahkan mungkin di antara kita yang seumur hidup tidak pernah hatam Quran. Ini Sayyidah Rabi'ah sehari hatam Al-Qurannya 4 kali. Kisah ini masyhur, diceritakan di sana sini, terdengar setelah wafatnya beliau, terdengar di sana sini sampai Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad, beliau mendengar kisah daripada Sayyidah Rabi'ah yang bisa menghatamkan Al-Quran 4 kali. Beliau katakan dalam dirinya, saya ini laki, Rabi'ah itu perempuan, harusnya laki itu lebih kuat daripada perempuan. Sehingga apa yang beliau lakukan? Beliau hatam Al-Quran di siang hari 4 kali, di malam hari 4 kali. Berarti sehari berapa kali hatam Al-Qurannya? 8 kali. Pasti yang ada di pikiran kita, kok nutut nggih. Nah, kok nutut. Kadang kula panjenengan lek enten hajatan nggih. Mau napa misalnya mau 1000 harinya orang tua nggih, kita undang ustaz-ustaz napa santri-santri yang hafid Quran untuk menghatamkan Al-Quran nggih. Mulai pagi kadang marine sore. Nggih ngoten. Itu berapa kali hataman itu? 1 kali. Itu pun dibagi-bagi, itu pun dibagi-bagi. Sehari mulai pagi sampai sore baru selesai satu hataman. Ini mereka kok bisa sehari 8 kali hatam. Apa bedanya? Waktu kita dan waktu mereka sama para hadirin, 24 jam sama. Cuman yang berbeda, waktu mereka diberkahi oleh Allah, waktu kita tidak diberkahi. Sehingga sering diantara kita nih yang tanpa kita sadari, itu adalah satu ciri yang pernah Nabi katakan 1400 tahun lebih yang lalu, yang sering diucapkan oleh kita ini umatnya. Kita kan sering bapak ibu ngomong gini, gak terasa ya sebentar lagi sudah Ramadan, you know what? Nanti kalau sudah masuk Ramadan, rakrasa ya wis malam takbiran, nanti sudah malam takbiran Syawal sudah masuk, gak terasa apa masuk hari raya Idul Adha. Idul Adha tidak terasa masuk Maulid Nabi. Terus seperti itu. Sering kita ucapkan itu. Nabi sudah katakan, nanti di akhir zaman waktu umatku itu 1 tahun seperti 1 bulan, kata Nabi Muhammad. 1 tahun seperti satu bulan. Ya, sekarang ini kan tidak terasa nggih, corona pun nih 2 tahun lebih nggih. Nah, 2 tahun tidak terasa nggih. 1 tahun seperti 1 bulan, kata Nabi. 1 bulan seperti 1 pekan, 1 minggu. 1 minggu seperti 1 hari, dan 1 hari kata Nabi Muhammad seperti daun kering yang dibakar. Daun kering yang dibakar, tidak terasa. Nabi sudah ceritakan semuanya para hadirin. Ya. Sehingga tinggal kita ini mau tidak kembali kepada apa yang diajarkan Nabi, sehingga kita tahu kapan kita ini hidup, di mana kita hidup. Oh, ternyata kita hidup di zaman yang dikatakan oleh Muhammad, zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang dikatakan sudah dekat dengan hari kiamat. Sehingga kata Nabi Muhammad, yang tidak mau dekat dengan para ulama, tidak mau belajar ilmu, Allah cabut keberkahannya. Rizki pun juga seperti itu. Terkadang ada orang para hadirin, ada satu guru ya. Saya pernah melihat ada satu guru
Madin, ya, satu guru Madin TPQ itu digaji sebulannya 300.000. Zaman sekarang ya, sudah di zaman Covid ini saya tahunya ya, beliaunya di Kalimantan ya. Satu guru digaji 300.000. Ditanya, selain dari pekerjaan mengajar santri ini, mengajar murid ini, apa pekerjaannya? Tidak ada. Nah, terus makannya dari mana? Dari 300.000 itu. Coba kalau panjenengan 300.000 kira-kira buat makan sebulan cukup napa mboten kira-kira? Tidak cukup. Kenapa seperti itu? Ada rizki yang Allah berikan kepada hambanya kemudian Allah berkahi, ada rizki yang Allah berikan kepada hambanya tapi tidak Allah berkahi. Dan itu nyata para hadirin. Ada orang gajinya 1,5 juta, 2,5 juta cukup semuanya, bayar listrik cukup, bayar sekolah anak cukup, untuk makan sehari-hari juga cukup. Ada orang yang gajinya puluhan juta ya, tidak cukup. Ada orang yang mungkin dia sudah digaji sama bosnya, sama atasannya dengan gaji yang besar, yang harusnya itu lebih daripada kebutuhannya, justru malah tidak cukup, yang akhirnya dia mengambil daripada haknya orang lain ya. Dia mencuri daripada haknya orang lain ya. Kenapa seperti itu? Karena diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kalau kita tidak mau belajar ilmu para hadirin, kalau kita tidak mau ngaji, kata Nabi Muhammad, Allah cabut keberkahan. Kemudian yang kedua, kata Nabi Muhammad, kalau umatku tidak mau belajar ilmu, kata Nabi Muhammad dalam hadis tadi, yusallitullahu alaihim sultanan zalima, Allah akan berikan kepada mereka pemimpin yang zalim. Jadi kalau ada pemimpin yang tidak peduli dengan rakyatnya, kita perlu mawas diri ya. Kita perlu evaluasi. Jangan-jangan ini salah saya, tidak pernah ngaji ya. Jangan-jangan ini salah kita, tidak pernah duduk dengan para ulama. Kita rindu ya. Kita kepingin, semuanya mungkin kita kepingin punya pemimpin-pemimpin yang seperti Sayyidina Umar ibn Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu bagaimana perhatiannya dengan masyarakatnya, dengan rakyatnya. Setiap malam beliau datang ke rumah-rumah rakyatnya, diberikan di depan rumahnya itu sembako-sembako para hadirin ya. Sehingga pagi hari rakyatnya buka pintu rumah sudah dapat sembako dan mereka tidak tahu kalau ini dari pemimpinnya. Kalau dari Sayyidina Umar bin Khattab tidak tahu. Begitu Sayyidina Umar meninggal, baru mereka sadar kalau dari Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa? Sudah tidak ada lagi sembako di depan rumah di setiap pagi. Nah, kalau kita kepingin itu belajar ilmu, duduk di majlisnya para ulama, Allah akan kirimkan kepada kita pemimpin-pemimpin yang adil kepada semuanya, yang bisa membimbing kita semakin hari semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Nabi Muhammad, ditakutkan orang yang tidak mau belajar ilmu matinya akan su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mungkin muncul pertanyaan, apa hubungannya ngaji dengan mati su'ul khatimah? Belajar ilmu niku hukumnya apa? Berhadir. Wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Sehingga tidak akan bisa kita menjalankan ibadah kecuali dengan dasar ilmu. Tidak akan bisa kita sholat 5 waktu kalau kita tidak punya ilmu. Ada orang ditanya, kenapa Pak kok jenengan tidak puasa Ramadan? Enggak tahu Ustaz, kula niki mboten hafal niate. Nah, coba lihat. Tidak puasa Ramadan cuman karena ada hafal niat. Kalau seandainya dia ngaji, dia bakal tahu, oh niat itu kalau kita tidak bisa pakai bahasa Arabnya, bisa kita pakai bahasa Indonesia. Tidak bisa bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa. Makanya ini para ulama kita mencoba untuk membiasakan kepada kita, selesai dari para salat tarawih kita dibimbing untuk baca niat. Setelah itu diterjemahkan biar tahu yang kita baca ini namanya niat, bukan doa ya. Kadang kalau tidak diterjemahkan, imamnya baca niat, makmumnya amin nggak nyambung ya. Makanya diterjemahkan pakai bahasa Jawa. Kalau niat pakai bahasa Inggris gimana ya, sah-sah saja, pokoknya jangan paham nih Bu ya. Apa yang jangan ucapkan. Nah ini kenapa semuanya terjadi? Karena tidak mau belajar ilmu. Tidak mau belajar ilmu. Bahkan ada satu orang para hadirin ya, yang baru istiqomah duduk di majlis. Kemudian saya ngaji kitab fikih. Ngaji kitab fikih karena kita ini warga Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Kemudian lebih khususnya Nahdlatul Ulama ini, kita di Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kita pakai madhabnya siapa? Fikih kita madhab siapa? Madhab Syafi'i. Okay. Dalam madhab Syafi'i itu seorang istri menyentuh suaminya batal wudhu, batal
batal ya. Terus saya jelaskan ini ya. Seorang istri nyentuh suaminya batal wudu. Bubar majelis dia tanya sama saya, "Loh Beb, itu yang Habib sampaikan apa tidak salah tadi itu?" "Oh, yang mana?" "Masalah istri menyentuh suami batal wudu." "Oh iya, kan jenengan pakai madhabnya apa?" "Dia pakai madhab Syafi'i Beb," gitu. Nah ini yang repot Beb. Tadi saya kaget dengar Habib bilang katanya kalau istri nyentuh suaminya, suami nyentuh istrinya batal wudu. Dan setiap suami saya itu pergi ke masjid, dia cium kening saya dulu Beb. Nah, nyampe masjid suami saya tidak wudu langsung ikut sholat. Nah, coba lihat. Gara-gara apa? Tidak ngaji. Kalau kita mau pakai madhab lainnya pun ada. Cuman kan kita pakai madhabnya Syafi'i. Ya. Madhab Syafi'i menyentuh daripada istri karena istri itu mahramnya bukan mahram selamanya, makanya batal wudu. Kita harus wudu. Berbeda dengan mertua. Ya. Kalau mertua mahram selamanya. Ya. Bahkan seandainya ada seorang istri ya, yang atau seorang suami yang pisah dengan istrinya atau istrinya meninggal, suami ini tetap mahram dengan mertuanya. Tidak ada istilah mantan mertua, itu tidak ada. Kalau mantan istri ada, kalau mantan mertua tidak ada. Jadi menantu laki dengan mertua perempuan tidak batal wudu, tapi kalau dengan istrinya batal wudu. Kenapa? Karena mahramnya sementara. Kalau dengan mertua mahramnya selamanya, dengan orang tua kandung mahramnya selamanya, dengan saudara kandung mahramnya selamanya. Nah, ini pentingnya kita belajar. Nah, kalau kita beribadah tanpa kita dasari dengan ilmu, akhirnya apa? Ibadah kita tidak sesuai syariat. Kalau sudah ibadah tidak sesuai tuntunan Nabi Muhammad, maka ibadah itu tidak dianggap sama Allah SWT. Nah, kalau sudah ibadah itu tidak dianggap, ya berarti Allah anggap kita tidak pernah ibadah. Sehingga dari situ kita sulit untuk meraih mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang dikatakan oleh Imam Haddad, kalau kamu kepingin wafat dalam keadaan yang kamu inginkan, maka lazimi keadaan itu. Kalau kamu kepingin mati dalam keadaan sholat, perbanyak sholat. Kalau kamu pengen mati dalam keadaan baca Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran. Kalau kamu pengen mati dalam keadaan sedang iktikaf, perbanyak iktikaf. Kenapa? Nabi yang mengatakan mata saksu ala ma asya'alih, manusia itu akan mati menurut kebiasaannya masing-masing. Kalau dia punya kebiasaan baik, ya dia matinya dalam keadaan yang baik. Nah, ini pentingnya kita belajar ilmu para hadirin. Makanya kita menghimbau kepada para hadirin, jika ada majelisnya para ulama di desa panjenengan niki, ayo hadiri majelis mereka. Dekatlah dengan para ulama, tanyakan daripada apa yang menjadi iskal, apa yang jadi masalah dalam urusan ibadah-ibadah kita ini kepada para ulama, agar kita terbimbing. Dan pentingnya punya guru itu para hadirin apa? Tidak hanya kita dapat ilmu, kita bisa dapat syafaat mereka. Kita bisa dapat syafaat mereka, karena Nabi Muhammad mengatakan yasfa'ullahu yaumal qiyamah salasan. Allah akan berikan izin, memberikan syafaat nanti di hari kiamat untuk 3 orang, untuk 3 golongan. Siapa? Al-anbiya. Yang pertama para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua para ulama. Yang ketiga para syuhada. 3 golongan ini yang bisa memberikan syafaat para hadirin. 3 golongan yang bisa memberikan syafaat. Kalau kita mau mendapatkan syafaat Nabi, ya kita usaha. Di antara usahanya adalah dengan mencintai Nabi, memperbanyak sholawat kepada Nabi, dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Nah, tapi ini kan sulit para hadirin. Sampai terkadang ada hal-hal yang hari ini sunnah, tapi justru malah dianggap itu hal yang apa istilahnya, aneh ya. Hal yang bahkan sering diremehkan, atau hal yang bahkan mungkin dijadikan bahan gunjingan. Kok gitu ya, padahal itu sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, contoh nih sunnah Nabi yang sudah mulai pudar. Misalnya siwak. Tahu siwak ya? Nah, siwak nih. Nih siwak ini para hadirin. Kayu yang digunakan untuk kita bersihkan gigi. Ini siwak, ini sunnahnya Nabi. Sampai Nabi katakan, laula an asukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Dalam riwayat inda kulli wudu. Seandainya aku tidak takut memberatkan umatku, niscaya aku wajibkan mereka untuk pakai siwak ketika sholat. Kenapa? Sholat 2 rakaat menggunakan siwak, itu kita dapat pahala 70 kali lipat. Jadi kalau kita tadi jenengan sholat isya, kemudian sholat ba'diyah isya 2 rakaat jenengan pakai siwak, itu sholat 2 rakaat jenengan itu dapat pahalanya 140 rakaat. Cuman pakai siwak nih, digosokkan di gigi.
dikalikan sama Allah 70 kali lipat. Lah kalau salatnya Isya 4 rakaat, ya tinggal dikalikan 70 kali lipat. Nah, kalau jenengan salatnya misalnya duha 8 rakaat, ya tinggal jenengan kalikan berapa itu. Dan tidak hanya itu para hadirin, ini juga obat. Nabi yang katakan, kata Nabi Muhammad, as-siwak yujlil basar. Orang yang pakai siwak itu Allah akan jaga kekuatan daripada pandangan matanya. Jadi orang yang pakai siwak itu akan semakin terang pandangan matanya, tapi tetap makanya di gigi. Oh, jadi siwak itu ngobati minus. Oh, siwak itu ngobati katarak, diurak-urak matanya. Tambah ndak karuan. Jadi tetap di gigi. Makanya tetap di gigi. Nanti Allah SWT akan berikan kepada penglihatan kita ini kecerahan. Kemudian tidak hanya itu. Kata Nabi Muhammad, menggunakan siwak akan menyembuhkan penyakit lambung. Nah, yang punya keluhan asam lambung, macam-macam, coba rutinkan pakai siwak. Ini sunnah yang sudah mulai pudar. Sampai ada yang ketika ngelihat kita pakai siwak itu kayak ngerasa risih. Mesak nih Habib orang duwe sikat gigi, damel kayu. Sikat gigi ada di rumah, masa saya ngantongi sikat gigi di sini? Kan enggak. Ini siwak dikantongi di sini. Tujuannya apa? Supaya kalau saya sholat, saya bisa siwakan. Saya belajar seperti ini, saya bisa siwakan. Kapan sunahnya siwakan? Kapanpun disunahkan siwakan. Lagi nganggur pun siwakan boleh. Saya pernah waktu diizinkan oleh Allah untuk bisa berziarah Makkah dan Madinah, itu naik taksi para hadirin. Kita naik taksi bertiga waktu itu dengan teman-teman, termasuk almarhum Pak Marsono itu. Kita lihat Masya Allah, supirnya itu di mulutnya selalu gini. Jadi nyetir mobilnya, nanti lampu merah digosokkan sama dia, nanti lampu hijau jalan lagi gini. Oh Masya Allah, itu saya di hati saya kadang tertawa sendiri itu. Kalau di Indonesia kadang berbeda, yang di mulut bukan siwak, kenapa yang di mulutnya biasanya rokok, rokok. Nah, siwak ini harganya berapa? 10.000. Siwak ini harganya 10.000. Pokok jenengan pinter jogo sak tahun rantai, pokok ndak digregeti ae, dimakan. Lah rokoknya, rokok panjenengan Pak pinten sak pak? Pinten Pak? 35, 35, 30, malah di Samsu tambah larang, Satu hari kadang ada yang saking senengnya ngerokok sampai 2 pak sehari. Ini sak tahun rantai. Pokoknya jenengan pinter jaga, ndak sampai hilang, mboten jenengan maem, insyaallah sak tahun ndak habis. Ya dicuci, bersihkan, nanti bawa lagi pakai sholat lagi, nanti habis pulang dibersihkan lagi di air, kantongi lagi, terus seperti itu. Ini sunnah. Dan banyak sunnah-sunnah yang lainnya para hadirin yang banyak kita lupakan. Nah ini kalau kita ingin mendapatkan syafaat Nabi, kita harusnya mengamalkan sunnahnya Nabi. Nah sekarang kalau kita sadari sendiri kita ini jarang mengamalkan sunnah Nabi, kiranya pantas tidak kita dapat syafaat Nabi. Kalau seandainya kita hanya berharap saja semoga Allah golongkan kita termasuk orang-orang yang dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau seandainya tidak dapat para hadirin, kita sudah punya cadangan. Sinten cadangannya? Guru-guru kita, para ulama-ulama kita ini. Nah, gimana kita dapatkan daripada syafaatnya mereka, para ulama yang dekat dengan mereka? Jadilah kita ini muridnya mereka, berguru kepada mereka, bantu majelis mereka. Nanti siapa tahu di saat misalnya panjenengan kumpul dengan Kiai Haji Abdul Malik, duduk di majelisnya, bahkan jenengan tidak hanya duduk, jenengan bantu majelisnya. Di saat kita nanti di akhirat beliau hendak masuk ke dalam surga, Allah katakan kepada beliau, wahai hambaku Kiai Haji Abdul Malik, jangan buru-buru masuk surga, tolong itu santrimu, tolong itu muridmu. Loh di mana? Ya Allah, murid saya itu loh, muridmu di neraka. Loh ya Allah, dia itu yang setiap majelis saya bagian gelar tikar, dia itu yang setiap majelis saya bagian nyalakan sound, dia itu yang setiap majelis saya bantu setiap acara-acara selalu. Ya Allah, kok masuk neraka? Ya Allah, tolonglah dia. Nah, ini syafaatnya para ulama. Nah, ini pentingnya kita kumpul dengan para ulama, tidak hanya kita dapat ilmu,
Tidak hanya kita bisa beribadah dengan ilmu-ilmu yang kita dapatkan, kita juga bisa dapat syafaatnya mereka. Ya, semoga Allah mudahkan kita semuanya para hadirin untuk bisa selalu duduk di majlisnya para ulama dan berkumpul dengan para ulama hingga nanti kita di akhirat dikumpulkan dengan para ulama oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir para hadirin, pesan kami ini setiap rutinan dan bahkan di bulan Rajab kita tiap hari keliling-keliling kita baca salawat dengan kita niati agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada kita semuanya. Allah angkat daripada wabah penyakit ini dan kita sangat menghadirkan dalam setiap majelis kita agar nanti di bulan Ramadan kita bisa beribadah dengan tenang dan nyaman. Kita keliling tiap hari selalu kita sampaikan tentang perihal yang penting di setiap peringatan Isra Mi'raj, yaitu sholat para hadirin. Karena sholat 5 waktu itu diwajibkan oleh Allah di saat Isra dan Mi'raj, yang aslinya diwajibkannya 50 waktu, kemudian dikorting sama Allah jadi 5 waktu. Ini sudah Maha Rahman dan Rahimnya Allah nih, baiknya Allah ini kepada kita umatnya Nabi. Dari 50 waktu Allah kurangi jadi 5 waktu. Coba para hadirin sama-sama kita kita renungi. Kalau seandainya sholat niku 50 waktu. Seandainya sholat niku 50 waktu. 50 waktu loh, sanes 50 rakaat. 50 waktu. Kira-kira jenengan saged tilem napa mboten kira-kira? Kalau kita punya waktu sehari 24 jam, kemudian kita harus sholat 50 waktu, berarti tidak sampai per setengah jam kita kudu sholat. Sehingga tidak ada itu kata dokter, oh tidur yang baik 8 jam, kalau sholat 50 waktu ya tidak ada tidur 8 jam. Gitu kan? Nah, ini bentuk rahmatnya Allah kepada kita ini umat Nabi Muhammad. Allah kurangi jadi 5 waktu. Ketika Nabi Muhammad turun bertemu dengan Nabi Musa kembali, Nabi Musa bertanya, ya Muhammad, berapa sekarang yang Allah wajibkan untukmu dan umatmu? 5 waktu wahai Musa. Apa kata Nabi Musa? Kembalilah wahai Muhammad, karena sungguhnya umatmu tidak akan mampu. Nabi Muhammad malu para hadirin. Dari 50 sudah dikorting ini 45 nih, tinggal 5. Coba benjeng jenengan tes nih. Jenengan masuk ke toko baju, jenengan tanya yang bapak masuk toko baju, jenengan tanya, Pak niki sarungnya regi pinten? Oh 50, jenengan tawar 5.000. Kira-kira gimana kira-kira? Nah, diusir nggih. Ini 50 waktu jadi 5 waktu. Nabi Musa katakan, kembalilah wahai Muhammad, mintalah keringanan. Mintalah keringanan lagi kepada Allah. Umatmu tidak akan mampu. Tapi karena Nabi malu, Nabi berharap semoga umatnya bisa melakukan 5 waktu ini. Dan ternyata apa yang dikatakan Nabi Musa itu benar para hadirin. Banyak di antara umat ini yang saat ini mereka meremehkan sholat. Bahkan mereka meninggalkan sholat. Dan ini yang menjadi sebab kenapa hidup kita ini tidak karuan modelnya. Kenapa hidup kita ini tidak berkah daripada apa yang kita dapatkan. Karena kita meninggalkan sholat. Sehingga kunci para hadirin selalu kita sampaikan, kalau ada satu orang saja yang tinggal seatap dengan rumah kita yang dia tidak sholat, tidak akan ada kebahagiaan di rumah itu. Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu mencegah kemungkaran, mencegah keburukan. Artinya kalau yang meninggalkan sholat ya isinya kemungkaran dan keburukan. Bahkan Nabi sudah katakan, la tatrukanna shalah, jangan kalian tinggalkan salat, faman tarakaha faqad bari'a min dhimmatillah. Siapa yang meninggalkan salat maka dia telah terlepas daripada tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mikiri rezekinya, mau dia kelaparan, mau dia sakit, mau dia kena musibah, mau dia kecelakaan, tidak urus Allah itu. Kenapa? Karena dia tidak salat. Oh, tapi kok di luar sana banyak orang-orang yang tidak salat tapi justru malah lancar rezekinya, malah kaya. Jangan salah para hadirin, tidak semua apa yang diterima oleh hamba itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenengan bilang kaya, Firaun kaya. Kalau jenengan bilang kaya, Qarun pun kaya. Kalau jenengan bilang kaya, orang-orang yang di luar Islam, mereka yang kafir kaya banyak. Tapi itu bukan nikmat daripada Allah. Lantas apa itu? Itu adalah bentuk di mana Allah murka, Allah ingin jauh daripada hamba tersebut. Istidraj. Sama seperti halnya kalau kita niki bapak main layang-layang, mungkin waktu kecil kita main layangan, kalau kita kepingin layangan itu terbang jauh, apa yang harus kita lakukan? Diapakan?
Pripun? Nah, ini adik-adik yang kalau mau layang-layang kepengen dia apa diulur, nggih. Dilos, lepaskan ini, jangan ditahan senarnya, lepaskan. Sampai dia tinggi sebagaimana yang kita inginkan, semakin menjauh dari kita itu layang-layang. Sama Allah Subhanahu wa taala kalau ngelihat ada hambanya yang disuruh taat tidak mau, disuruh mengucapkan syahadat tidak mau, beriman kepada Allah tidak mau, bertakwa tidak mau, kemudian dia kepingin dunia, itu ibarat Allah katakan loh, makan dunia. Kalau kata orang Surabaya nggih, PN dunia niki. Sih, makanan ini dunia. Nanti lihat siksaku di akhirat. Itu yang Allah berikan kepada mereka orang-orang yang tidak sholat. Sehingga jangan Anda ngerasa bangga, tapi saya tidak sholat ya aman-aman saja, rezeki saya lancar-lancar saja. Itu bukan rezeki itu. Itu namanya istidraj. Allah benci kepada kita, Allah berikan apa yang kita inginkan agar apa? Agar kita semakin hari semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ujung-ujungnya Allah masukkan kita ke neraka jahanam. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, jadi hati-hati 4 niki nggih, 4 kewajiban sebagai seorang muslim jangan ditinggalkan para hadirin. Napa yang pertama salat, yang kedua puasa Ramadan, yang ketiga zakat, yang keempat haji. Kata Nabi Muhammad, arbaun, 4 hal yang Allah wajibkan untuk umatku, yang jika ada satu umatku yang menjalankan 3 kewajiban kemudian meninggalkan yang satu, maka semua yang 3 ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada umat Nabi, dia mau salat, dia mau haji, dia mau puasa Ramadan, tapi dia tidak mau zakat. Semuanya ditolak oleh Allah. Salatnya tidak diterima, hajinya tidak diterima, puasanya tidak diterima. Pokoknya apapun, kita maunya zakat, mau haji, kemudian mau puasa Ramadan saja tapi salat tidak mau, semuanya percuma. Maka perhatikan 4 hal ini dan saksikan para hadirin, Allah sudah berjanji kalau salat itu membawa ketenangan di hati. Orang yang hatinya tenang itu artinya orang yang setiap dapat masalah Allah segera berikan solusi. Orang yang hatinya tenang itu adalah orang yang di hatinya tidak ada kesumpekan. Kula panjenengan iki lek sumpek niku kan karena ada pikiran. Kalau ada orang ditanya, jenengan kok sumpek, kenapa Pak? Nggih mboten semerap, nggih sumpek-sumpek dhewe. Nah, niki perlu diperiksa niki nggih. Betul teng RSJ niki. Orang yang sumpek itu pasti ada masalah. Gimana caranya agar sumpeknya ini hilang? Cari solusi daripada masalahnya. Apa solusinya? Taat kepada Allah. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja min wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dari segala macam masalahnya. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka rasakan para hadirin, kalau kita serumah semua, istri, anak, pembantu, pegawai, semuanya taat urusan sholatnya, pasti kita akan rasakan perubahan yang begitu drastis, menjadi semakin hari semakin bahagia, semakin hari semakin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita, keluarga kita, anak-anak kita sampai dan dzurriyyah kita sampai hari kiamat semuanya dijadikan oleh Allah ahli salat insyaallah. Ya amin ya rabbal alamin, wallahu a'lam bissawab. Kita tutup acara di malam hari ini dengan kita berdoa. Ini ada air nih, ada air di sini. Nah, kita niatkan juga untuk air di depan ini para hadirin. Kita setiap hari kelilingan di bulan Rajab di wilayah Karisidenan, termasuk Tulungagung, Blitar, kemudian di Nganjuk, selalu kita sediakan air, disediakan oleh panitia. Yang air ini kita niatkan agar mendapat keberkahan daripada Maulid Nabi, yang nanti siapa yang meminumnya kita berharap kepada Allah, Allah berikan kesembuhan, sembuh zahiran, sembuh batinan, sembuh zahir, sembuh batin, sembuh dari penyakit yang zahir, sembuh dari penyakit yang batin. Penyakit batin, penyakit nopo, macam-macam, gangguan jin, sihir dan lain-lainnya, termasuk penyakit batin, dompet kosong, dompet kosong, sumpek kenapa senang jenengan? Sumpek, ini ku penyakit, penyakit. Semoga dengan wasilah air-air yang kita harapkan mendapat keberkah daripada acara kita di malam hari ini, Allah berikan kepada kita kesembuhan zahiran batinan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal ardh
ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا وحسن منقلبنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك أعنا وعن بابك فلا تدرتنا واختم بالصالحات أعمالنا يا رب العالمين. Allahumma ya Allah, Engkau yang mengumpulkan kami di tempat yang mulia ini ya Rabb, kumpulkan kami kelak bersama Sayyidina Muhammad, kumpulkan kami kelak bersama guru-guru kami ya Allah, orang tua kami ya Allah, orang-orang yang kami cintai ya Allah, dan semua yang berkumpul di tempat ini ya Allah, kumpulkan kami semuanya kelak di surga bersama Sayyidina Muhammad. Dan ya Allah, dengan barakah daripada acara di malam hari ini, kami ya Allah yang hadir di tempat ini, kami semuanya berlumuran dosa. Kami mohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Mata kami sering memandang yang haram, lisan kami sering berkata yang haram, telinga kami sering mendengarkan hal-hal yang haram, dan anggota tubuh kami ya Allah sering kami gunakan untuk melakukan hal-hal yang haram. Maka kami mohon di majlis yang mulia ini ya Rabb, ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggalkan kami, dan orang tua kami yang telah meninggalkan kami ya Allah. Lapangkan kubur mereka ya Allah, lapangkan kubur mereka ya Allah, berikan cahaya dalam kubur mereka ya Rabb. Jangan kau siksa mereka dalam kuburnya ya Allah, jauhkan mereka daripada siksa kubur dan siksa neraka-Mu ya Allah, dan bangkitkan kelak mereka bersama rombongan Sayyidina Muhammad. Dan orang tua kami yang masih hidup ya Allah, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umur mereka ya Allah dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon kepadamu ya Rabb, orang tua kami yang saat ini sedang sakit ya Allah, angkat penyakit mereka ya Rabb, sembuhkan mereka ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah. Dan mungkin di antara kami ada yang tidak sadar jika orang tua kami saat ini sedang sakit ya Allah, mungkin karena mereka tidak mau memberikan kabar kepada kami, karena takut kami khawatir ya Allah. Maka kami hanya mohon kepadamu ya Rabb, kami hanya bisa mohon kepadamu ya Rabb, jika orang tua kami saat ini sedang sakit, angkat penyakit mereka ya Allah. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, kabulkan hajat kedua orang tua kami ya Allah. Jangan biarkan mereka bersedih ya Allah, jangan biarkan mereka susah ya Allah. Sebagaimana dahulu mereka selalu memanjakan kami di masa kecil kami ya Allah, maka manjakan mereka di masa tua mereka ya Rabb. Sebagaimana orang tua kami dahulu ya Allah, mereka tidak pernah menolak permintaan kami ya Allah, maka kami mohon kepadamu ya Allah, kabulkan hajat mereka ya Rabb. Berikan keinginan mereka di dunia dan di akhirat ya Rabb. Dan ya Allah, kami mohon kepadamu, kami yang mungkin menjadi anak-anak yang dahulu pernah durhaka kepada orang tua kami ya Allah, mungkin kami dulu pernah berkata kasar kepada orang tua kami, membentak orang tua kami, menyakiti hati orang tua kami, menjadikan mereka menangis, dan bahkan mungkin ada di antara kami yang tidak peduli dengan orang tuanya sama sekali ya Allah. Maka kami di majlis ini mohon kepadamu ya Rabb, ampuni kami ya Allah, maafkan kami ya Allah, dan tutup aib kami ya Allah, dan jaga kami ya Rabb daripada hal-hal yang menjadikan kami durhaka kepada kedua orang tua kami ya Allah, dan jadikan kami anak-anak yang berbakti kepada mereka ya Rabb. Dan ya Allah, kami mohon kepadamu, tutup aib kami di dunia ini ya Allah, dan nanti di akhirat ya Rabb. Fa kama satarta uyubana fid dunya fastur uyubana fil akhirah. Sebagaimana Engkau telah menutup aib kami saat ini ya Allah, tutup aib kami nanti di akhirat ya Rabb. Tutup aib kami di padang mahsyar ya Rabb, tutup aib kami di yaumul hisab ya Rabb, tutup aib kami di yaumul mizan ya Rabb, sehingga kami bisa berkumpul dengan Sayyidina Muhammad ya Rabb. Dan kami mohon kepadamu di majlis yang mulia ini ya Allah, kami semuanya punya hajat ya Allah, hajat kami berbeda-beda ya Allah, hajat yang saat ini kami hadirkan dalam hati kami masing-masing ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Rabb, hajat yang itu kabulkan ya Allah, hajat yang itu kabulkan ya Allah, hajat yang itu kabulkan ya Allah. Kabulkan hajat guru-guru kami ya Allah, hajat kedua orang tua kami ya Allah, hajat istri dan anak-anak kami ya Allah, dan hajat orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kami ya Allah. Kabulkan hajat mereka semua ya Rabb, dan kabulkan hajat orang-orang yang pernah
pernah menyakiti hati kami ya Rab. Kabulkan hajat orang-orang yang pernah menzalimi kami ya Rab. Kabulkan hajat orang-orang yang pernah mendengki kepada kami ya Rab. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, jika di luar sana ada orang-orang yang dengki kepada kami karena melihat nikmat yang telah kau berikan kepada kami ya Allah, maka kami mohon kepadamu ya Rab, berikan kepada mereka yang mendengki kepada kami ya Allah nikmat yang lebih besar daripada apa yang kau berikan kepada kami, sehingga mereka lupa dengan dengki kepada kami ya Allah. Dan kami mohon kepadamu ya Rab, izinkan kami semua yang berkumpul di tempat yang mulia ini ya Allah, izinkan kami suatu hari ya Allah bisa berziarah Makkah dan Madinah, izinkan kami untuk bisa mencium Hajar Aswadmu ya Allah, izinkan kami menyentuh Ka'bahmu ya Allah, izinkan kami salat di Masjidil Harammu ya Allah, izinkan kami untuk duduk di Raudhah kasihmu Nabi Muhammad, berkunjung ke makam Sayyidina Muhammad, mengucapkan salam langsung di hadapan Sayyidina Muhammad, salat di masjid Sayyidina Muhammad, berziarah ke makam sahabat dan keluarga Sayyidina Muhammad. Maka ya Allah, jangan kau wafatkan kami kecuali kau telah takdirkan kami bisa berziarah Makkah dan Madinah, menjalankan ibadah haji dan umrah ya Allah. Dan kami mohon kepadamu ya Rab, tanamkan dalam hati kami cinta kepada Sayyidina Muhammad, agar kami bisa berjumpa dengan Sayyidina Muhammad ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, sepulang kami dari majlis ini ya Allah, sepulang kami dari majlis ini ya Allah, di saat kami nanti tidur ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah dengan kerinduan hati yang begitu besar ya Rab, pertemukan kami dengan Sayyidina Muhammad. Kami ingin berjumpa dengan Sayyidina Muhammad, mencium tangan Sayyidina Muhammad, melihat senyuman indah Sayyidina Muhammad, meminta nasihat dari Sayyidina Muhammad, memeluk tubuh daripada Sayyidina Muhammad. Kabulkan permintaan kami ya Rab. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, yang sakit di antara kami sembuhkan, yang sakit sembuhkan ya Allah, yang sakit sembuhkan ya Allah. Angkat wabah penyakit ini ya Rab, angkat wabah penyakit ini ya Rab, agar kami bisa salat di masjid dan musala kami dengan hati yang tenang, agar kami bisa merapatkan saf dengan hati yang tenang, agar kami nanti di bulan Ramadan bisa beribadah kepadamu dengan hati yang tenang ya Allah. Maka ya Allah, angkat wabah penyakit ini ya Rab, dan jauhkan kami, keluarga kami dan semua yang hadir dan orang-orang kami cintai ya Allah daripada wabah penyakit ini ya Allah. Dan kami mohon kepadamu ya Rab, yang punya hajat kabulkan hajat mereka ya Rab, yang sempit rezekinya lapangkan ya Allah, yang belum kau berikan pekerjaan berikan kepada kami dan mereka semuanya pekerjaan yang halal penuh berkah, dan jauhkan kami dari yang haram ya Allah. Warzuqna arzaqan la tu'adzibna alaih, dan berikan kepada kami rezeki-rezeki yang banyak ya Allah, yang engkau tidak menyiksa kami dengan rezeki-rezeki itu ya Rab. Dan ya Allah, kami mohon kepadamu, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan ya Allah. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Rab, panjangkan umur kami sehingga kami bisa menjumpai bulan suci Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, bersedekah di bulan Ramadan, salat malam di bulan Ramadan, dan mudahkan kami ya Allah untuk bisa mendapatkan akhir hayat yang sempurna ya Allah. Wafatkan kami semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Kami ingin mati di saat kami sujud dengan khusyuk ya Rab, kami ingin mati di saat kami sedang membaca Al-Quran ya Rab, kami ingin mati di saat kami sedang beribadah kepadamu ya Rab. Dan jangan pernah cabut nyawa kami ya Allah di saat kami sedang bermaksiat kepadamu ya Rab. Dan ya Allah, kami mohon kepadamu, berikan kepada kami kemudahan untuk bisa mati dalam keadaan hati dan lisan kami mengucapkan kalimat agung dan mulia, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah, sumaridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Sabilud dumu'i sabilun murih, tanahhad ya sahi kay tastarih, wa buth ad-du'a al-khafi
سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح